Saudara, gerakan peduli ekosistem mangrove ini datang dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan masyarakat. Kelompok studi ekosistem mangrove Teluk Awur atau Kesemat contohnya. Kesemat didirikan tahun 2001 oleh 9 mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Kesembilan pendiri Kesemat ini pada tahun 2001 merasa khawatir karena terjadinya abrasi di Teluk Awur, Jepara yang dekat dengan kampus Undip kala itu. Berangkat dari rasa kekhawatiran tersebut, ke-9 orang pendiri Kesemat ini pun melakukan pembelajaran dan juga penelitian yang intensif yang berfokus pada bagaimana cara pencegahan abrasi dan juga rehabilitasi lahan gambut yang ada di Teluk Awur kala itu. Tahun demi tahun berjalan, akhirnya Kesemat tetap eksis hingga saat ini dan menjadi wadah bagi orang-orang yang peduli akan ekosistem mangrove. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa mangrove ini bisa mencegah ombak atau memecah ombak sebelum sampai ke bibir pantai sehingga bisa mengurangi abrasi. Selain itu, mangrove juga terbukti bisa menyimpan lebih banyak karbon dibanding hutan tropis biasa. Dan yang tak kalah penting, saudara, ekosistem mangrove ini bisa mengurangi intrusi air laut yang masuk ke sumur-sumur warga. Bahasa sederhananya, dengan adanya ekosistem mangrove di wilayah pesisir, air dari sumur warga di wilayah pesisir ini tidak akan terasa asin. Berikut penjelasan dari salah satu Menteri Kesemat, Alfian Rizky, soal manfaat dari ekosistem mangrove. Sebenarnya ekosistem mangrove itu sendiri memiliki banyak manfaat. Bukan hanya abrasi sebenarnya, mangrove itu juga punya fungsi ekologi, ekonomis, sebagai fungsi fisik juga. Nah, fungsi ekologisnya itu sebagai tempat hidup makhluk hidup yang ada di ekosistem mangrove itu, mulai dari kepiting, udang, ikan. Jadi memang ekosistem mangrove itu selain dari fungsi ekologisnya itu, fungsi ekonomisnya juga bisa dimanfaatkan dari buahnya.